Gak perlu mengubah diri menjadi orang lain agar diterima di lingkungan pergaulan. Karena justru lebih penting menjadi diri sendiri, tahu potensi diri dan bertumbuh menjadi versi terbaik diri. Kali ini saya akan membahas buku yang ditulis oleh Henry Malmpiring atau yang dikenal Malmpiring yang berjudul The Alpha Girls Guide. Teman-teman, ada 3 alasan kenapa buku ini penting untuk dibaca. Alasan pertama adalah di tengah maraknya generasi galau dan sendu, buku ini hadir sebagai antitesisnya karena ngebahas bahwa perempuan itu tidak selemah yang banyak orang persepsikan, bahwa perempuan juga bisa logis dengan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Bahkan perempuan juga berhak mendapatkan masa depan sesuai dengan apa yang diinginkannya selama itu baik dan benar ya. Yang jelas buku ini banyak memberikan sudut pandang kenapa perempuan itu harus berani memutuskan dengan logis dan lebih mengutamakan akal sehatnya. Alasan yang kedua adalah karena buku ini relate banget nih teman-teman dengan perasaan pembaca yang sesuai dengan targetnya, yaitu ya anak muda, perempuan SMA dan juga seperti perempuan kuliah di luar sana. Alasan yang ketiga adalah yang membuat buku ini keren banget, yaitu karena yang menulis buku ini adalah seorang laki-laki teman-teman. Kalau mendengar sesuatu dari sesama perempuan, mungkin mereka hanya berpikir wah itu kan hanya afirmasi aja atau itu sekedar support system lah bahasanya. Nah tapi kalau yang ngasih pendapat atau sudut pandang itu adalah laki-laki dari sudut pandang dan cara berpikirnya, mungkin para perempuan ini yang membaca bisa lebih menyeimbangkan perasaan dan logika tentunya. Karena harus diakui perempuan itu kan dominannya lebih ke perasaan dan laki-laki itu unggulnya di logika atau cara berpikir secara logis. Nah sebelum kita ngebahas lebih jauh, kita bahas dulu nih, apa itu alpha female? Alpha female pada awalnya lahir dari dunia ilmu perilaku fauna, yaitu alpha male atau jantan yang dominan menjadi pemimpin serta pelindung bagi kelompoknya dari serangan predator. Alpha adalah huruf pertama dari alfabet Yunani yang menandakan anggota kelompok yang paling atas atau teratas. Nah, alpha female ini sering diartikan sebagai perempuan yang ambisius, bertekad kuat, menginspirasi, cenderung memimpin dan menggerakkan orang sekitarnya untuk menciptakan suatu perubahan yang berarti. Mereka adalah perempuan-perempuan yang bisa dibilang cerdas, pede, confidence dan independen dengan keputusannya. Makanya gak heran jika banyak yang segan dan mengagumkannya. Jadi udah terbayang dong gimana gambaran si alpha female ini. Saya yakin teman-teman pernah ketemu dengan orang-orang dengan tipikal seperti ini, atau jangan-jangan teman-teman sendirilah orangnya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini dia 3 poin besar yang saya angkat dari buku The Alpha Girls Guide. Poin pertama adalah alpha female. Dia ini nggak ujuk-ujuk hadir, namun dia adalah karakter yang terbentuk dari habit atau kebiasaan alpha sejak kita kecil. Artinya teman-teman, alpha female ini pada akhirnya dibuat itu karakter yang diciptakan bukan hanya sekedar kebetulan atau nasib. Meskipun nggak semua perempuan ditakdirkan menjadi alpha female ya. Dan saya disclaimer dulu bahwa ini bukan berbicara tentang benar atau salah, tapi ini sudut pandang yang lebih logis. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngelihat teman perempuan kita dengan segudang prestasi tapi juga punya attitude yang baik, sehingga dia bukan hanya dihormati, dia juga disegani dengan orang di sekitarnya. Orang-orang seperti ini pada akhirnya tumbuh dengan percaya diri dan mengoptimalkan segala potensinya, meskipun pada akhirnya akan ada pro kontra, akan ada lebih dan kurangnya ya, karena nggak ada yang sempurna tentunya. Namun sejatinya alpha female dimulai dari menjadi alpha girl. Mungkin sejak kita SD, sejak kita SMP, atau mungkin saat kita SMA. Nah, menurut Om Piring dalam buku ini, karakter alpha yang ada pada perempuan ini biasanya dibangun atau dibentuk entah dari dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya, orang tua misalnya. Sehingga wajar ketika seorang bijak pernah bilang, "We don't create our future, we decide an action and create our daily habits, and then as an impact, we build our future." Yang artinya kurang lebih kita nggak ujuk-ujuk menciptakan masa depan kita. Faktanya kita membangun kebiasaan kita sedikit demi sedikit yang nantinya kebiasaan ini akan menentukan siapa kita di masa depan.
Ketika menjadi pelajar atau mahasiswa misalnya, para Alpha Girls agak akan menelantarkan studinya dan juga tidak akan meninggalkan kegiatan sosial yang mau nggak mau, suka nggak suka akan melatih kepekaannya terhadap sesama. Mereka mengerti bahwa keberhasilan itu butuh proses yang mungkin itu nggak enak, sehingga akan menyelami potensi apa yang bisa dikembangkan yang kemudian digunakan untuk membantu orang sekitar. Yang jelas menurut Om Piring, Alpha Girl juga akan berkecimpung atau aktif di organisasi, di komunitas, atau apapun itu. Karena dengan itu kita akan mengasah soft skill yang pastinya akan kita gunakan di kemudian hari, entah dalam bentuk apapun. Gak berhenti di situ, para Alpha Girls juga akan mengembangkan skillnya dimanapun ia berada. Di tempat kerja misalnya, dia adalah orang yang bisa diandalkan. Di organisasi, dia adalah orang yang sering membuat keputusan penting atau menyelesaikan pekerjaan dengan cekatan dan penuh inisiatif. Mau gak mau, suka gak suka, social pressure ini yang membuat mereka mempunyai manajemen waktu yang baik, attitude yang luar biasa, sehingga bukan hanya disukai tapi juga disegani dan berani meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan tidak memberikan manfaat, seperti menggosip misalnya, leye-leye berlebihan, atau bahkan main sosmed tanpa tujuan. Tapi saya bukan bilang bahwa main sosmed itu tuh gak penting ya teman-teman, karena ketika nyemplung misalnya atau surfing on the internet tanpa tujuan, tanpa kerjaan something lah, maka sia-sia waktu kita akan habis tanpa dapat apa-apa. Dan ini bagi para alpha female tadi menurut Om Piring dalam buku ini adalah untuk kelalaian dan jelas bukan ciri alpha female. Begitupun dengan pertemanan, para alpha girls akan senantiasa selektif dalam memilih teman. Karena kita adalah dengan siapa kita bergaul, maka para alpha girls ini lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Sehingga wajar jika seorang alpha sister di dalam buku ini pernah bilang, "Don't be afraid of losing people. Be afraid of losing yourself while trying not to lose someone else." Yang artinya kurang lebih kita nggak perlu takut kehilangan orang atau teman. Justru kita khawatir saat kita kehilangan jati diri ketika mencoba untuk mempertahankan orang lain. Poin besar yang kedua adalah jika kamu wanita tidak terlahir cantik, maka itu adalah nasib. Namun kalau kamu tidak tampak menarik, maka itu adalah salah kamu. Karena perempuan cantik perlu tampil menarik. Namun perempuan yang menarik tidak perlu terlahir cantik. Well, bagian ini lumayan mind-blowing sih awalnya. Dan saya pribadi banyak sepakat dengan poin-poin dari Om Piring ini. Karena toh kamu lahir dari keluarga yang kayak gimana, dengan warna kulit seperti apa, jenis hidung, mata, alis, dan seterusnya seperti apa, itu tuh nggak bisa kita pilih ya teman-teman. Itu semua anugerah dari Tuhan yang justru harus kita syukuri. Dan pada akhirnya standar cantik itu sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan manusia, yang artinya itu adalah sangat subjektif. Tapi kalau tampil menarik, nah ini nih bagian asik di bagian sini, itu adalah keputusan kamu untuk tampil bersih dengan pilihan pakaian yang pas, tidak berlebihan, dengan make up yang juga sesuai dengan karakter dan usia kamu. Dan seterusnya adalah sesuatu yang butuh untuk diupayakan. Dan pada akhirnya, terlahir cantik atau enggak, itu di luar kendali kamu. Tetapi tampil menarik adalah hal yang harus dan patut diupayakan. Sehingga wajar kalau Om Piring meng-highlight poin dalam bukunya bahwa seorang alpha girl tidak hanya memiliki alpha attitude, tapi juga alpha look. Karena saat banyak orang mengatakan don't judge book by its cover, maka realitas dan kenyataannya justru mengatakan people do judge book by its cover, and we are judged by our appearance. Mau nggak mau, suka nggak suka, cover itu adalah hal yang penting. Bahkan sepenting itu bagi sebuah buku seperti ini. Dan kita manusia terima nggak terima sering dinilai dari penampilan kita, dan itu disebut sebagai first impression. Nah, yang paling saya suka di bagian sini dari pembahasan ini adalah bahwa health atau kesehatan is the beginning of attractiveness. Sehat itu adalah pangkal dari menarik. Yang ini sering banget luput dari perhatian kita semua. Di sini Om Piring mengingatkan bahwa kesehatan adalah awal untuk berpenampilan menarik. Banyak banget nih perempuan yang mengejar berat badan ideal, misalnya dengan cara-cara yang instan. Yang penting tubuh cepat kurus dan cantik deh pokoknya. Well, ini nggak salah, namun satu hal yang harus kita sama-sama sadari bahwa sehat itu jelas butuh optimalisasi dan waktu yang nggak sebentar.
Sehingga banyak yang memutuskan untuk menggunakan bypass atau jalan pintas. Padahal perempuan yang sehat dan bugar penuh semangat karena berawal dari awareness atau kesadarannya. Itu akan terlihat lebih menarik daripada yang cenderung sakit-sakitan atau lesuh karena kehilangan energi dan tenaga. Poin besar yang ketiga yang saya suka adalah woman empowered older woman. Memiliki alpha attitude, alpha look terkadang membuat kita menjadi jumawa, merasa sombong, merasa berkuasa. Akan tetapi, seorang alpha female sejati itu bukan berarti harus menjadi seseorang yang egois dan cenderung merasa angkuh, tidak mendengar pendapat orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain. Alpha female yang baik justru adalah yang bukan hanya sekedar menjadi leader of the pack, tetapi juga menjadi protektor atau pelindung terhadap sekitarnya. Para alpha female itu tidak hanya menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya saja, tapi justru dengan semua privilege dan karakter yang ia miliki akan membawa kebaikan untuk lingkungan sekitarnya, memberdayakan dan merangkul orang untuk sama-sama maju mencapai tujuannya. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap keadaan lingkungan dan teman-teman serta senang menawarkan pertolongan kepada yang membutuhkan. Kalau maju, majunya bareng-bareng. Kalau menang, ya menangnya juga bareng-bareng. Kalaupun sukses, suksesnya juga pastinya bareng-bareng. Dengan karakter kaya begini, alpha female tidak akan menjatuhkan perempuan lain. Justru mengajak, merangkul, dan memajukan perempuan lain agar terbebas dari belenggu keterbebasan, kemiskinan, lalu kebodohan. Nah, itu tadi dia teman-teman pembahasan atau ulasan yang saya bahas tadi mengenai buku The Alpha Girls Guide ini yang ditulis oleh Henry Manampiring atau yang biasa dipanggil dengan Om Piring. Saya sangat-sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman sekalian. Dan tentunya saya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perempuan yang luar sana yang sampai saat ini masih berjuang untuk membela jati dirinya sebagai seorang perempuan. Tetap semangat dan menjadilah perempuan yang percaya diri dan tangguh. Saya Muhammad Zakir Fakifli pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.